warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil wal malikul haqqul mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ma lana min siwah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, ibu bapak, seluruh pimpinan Ranting Muhammadiyah dan Nuratin, Pak Haris, Ibu Wijayanti, dan seluruh jajaran pimpinan Ranting serta Bapak Takmir dan seluruh jamaah yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu. Syukur alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dan sholawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat ini banyak yang ngantuk. Ini habis itikaf. Saya lihat ini bekas-bekas itikafnya kelihatan. Ya, kelihatan bekas itikaf. Dan memang gitu, warga Muhammadiyah itu mengisi Ramadan itu dengan segala bentuk upaya keseriusan. Karena apa? Muhammadiyah itu pengikut Nabi Muhammad, maka dirinya harus mengidentikan bahwasannya setiap pribadinya harus tidak boleh jauh-jauh dengan tuntunan Nabi. Sehingga kalau di Ramadan itu dibentukkan untuk mengisi Ramadan, maka kita harus isi. Sebagaimana dalam hadis, wa Ramadan ila Ramadani mukaffiratun lima bainahunna idza istudibatil kabair. Dan Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya akan menghapuskan dosa-dosa tahunan kita. Idza istudibatil kabair, ketika tidak dicampuri dengan dosa-dosa besar. Dan di antara dosa besar yang sering kita lakukan, yang tanpa sengaja ataupun sengaja ataupun tanpa ilmu, itu protes. Saya ulangi, dosa yang sering kemudian kita lakukan, dosa besar yang tanpa sengaja atau mungkin sengaja yang sering kita lakukan itu protes. Loh, Ustaz, maksudnya gimana? Sekarang ini musim hujan. Saat hujan jangan sering protes betul. Nah, pengajian pada hujan barang. Adalah mau hujan juga pada hujan bersebaran. Kalau protes turunnya hujan, kira-kira protesnya ke Pak Takmir, Pak RT, tetangga atau pimpinan ranting? Protesnya ke sini ke Allah. Nah, kalau protes ke Allah berarti tidak menerima ketentuan Allah. Nah, orang yang tidak menerima ketentuan Allah itu berarti apa? Kufur. Masuk dalam kategori dosa itu. Sampai sini aja protes lagi. Ini waktunya tinggal 12 menit. Mulai boleh mundur, selesai tak? Boleh. Datanya jam 8 selesai. Ini saya lihat ini jam 4 jam 9. Oke. Sudah saya jam 8. Jam 9 ya tak apa-apa. Nanti bapak ibu di sini saya tak pulang. Oke, saya lanjutkan. Maka tak boleh protes atas ketentuan Allah. Sa'ad bin Bilal menyatakan la tamdur ila syughuli khati'ati walakin namdur ila man amdoma asyaitan. Janganlah engkau melihat kecilnya kesalahan yang engkau lakukan. Kesalahan sepele, mau remeh, cuma sambat sidik baik. Jangan melihat kecilnya kesalahan yang kita lakukan, tapi lihatlah kesalahan yang kita lakukan itu kepada siapa? Kita yang ngasih balasan pahala dan dosanya itu sinten? Allah nopo Pak RT? Allah. Lah kalau Allah berarti setiap amalan yang kita lakukan itu kita hadapkan kepada Allah. Berarti kalau kemudian dengan sengaja walaupun kita melakukan kesalahan kecil, itu sesungguhnya adalah kesombongan yang terselubung. Istilah Jogja kemaki. Setelah dimaki, kemaki, kemeliti, nama paling
terus, ya. Karena kalau seolah-olah salah kecil saja, jangan lihat salah kecilnya, tapi kepada siapa? Karena balasan itu akan diberikan oleh Allah. Maka Ibnu Jauzi untuk mengawali kajian kita ini, beliau menegaskan ini, inna masaqatat ta'at dan wahyu qata'a. Secapek apapun, seletih apapun ketaatan yang kau lakukan, tadhab berakhir. Selesai. Semalam yang iktikaf berangkat jam itu Bapak Ibu berangkat jam 2, ada yang berangkat jam 1, ada yang jam 12, pulang jam ini jam 6, ketiduran jam 6. Pulang sebelum sahur mungkin jam 3 atau setengah 4. Capek ngantuk karena semalam nangis, merajuk kepada Allah, karena semalam kemudian sedang mengadu juga kepada Allah. Ya tidak apa-apa, capek, tapi apa? Tetap berakhir, tidak mungkin tidak berakhir, tetap selesai. Wajib kau dua, dan yang tersisa cuma pahalanya. Wa inna ladzatal ma'asi, sedangkan senikmat apapun kemaksiatan yang akan kita lakukan, ya, dugem, maksiat, zina, mendem, komer, main, gambling, slot, judi online, aku paling sekarang perhatikan slot. Saya kapan hari itu diminta misi di Pengadilan Negeri Batu. Saya tanyakan beberapa kasus, ada hakim panitera macam-macam, apa yang sering ditangani? Ternyata diantaranya adalah pelecehan seksual. Terus yang kedua apa? Yang kedua sering berkembang hari ini apa? Orang perceraian. Kenapa? Akibat judi online. Dan kita tahu sekarang ekonomi sedang melemah dan semakin lemah. Tapi kata saya pun ekonomi jenengan gimana? Amat standar deh. Alhamdulillah, warga Muhammadiyah masih aman perekonomian yang aman. Ibu apa yang dirahmati oleh Allah? Dan saat kemudian kita tanya, ternyata ada judi online macam-macam. Kenapa itu semua terjadi? Karena pijakan keberagamaannya tidak dijadikan pegangan kehidupan, sehingga tidak stabil dan jatuh pada lubang kemaksiatan. Wa inna ladzatal ma'asiyatan, semaksiat apapun seseorang mesti berhenti. Wa yabqa dan yang tersisa cuma dosanya. Maka orang yang paling cerdas adalah orang yang akan memilih pahala senajan capek melakukan pahala. Kita kok betul? Capek kita melakukan kalau memang niatnya hanya sekedar formalitas. Tapi kalau niatnya Masya Allah berharap oleh Allah, simba-simba, dikul, tetap Pak. Tadi ada akhir bidara gawat, tapi kemudian karena kemudian tidak berangkat dari iman, Masya Allah, baru 2 rakaat sudah sambat, sehingga saat tarawih di mana-mana masjid banyak umumnya kalau saat tarawih itu lomba batuk. Kita mau benar. Di masjid sini lomba batuk ada. Di seluruh masjid hampir lomba batuk. Siapa makmumnya? Kenapa? Ngatur imamnya, makmum susui. Lagi makmum kok ngatur imam? Seharusnya makmum itu ikuti imam. Tapi kenapa? Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harfin. Di dalam surat Al-Hajj ayat 11 Allah menegaskan ada orang itu beribadah, tapi cuma formalitas. Sehingga 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun sekaligus ia hidup menjumpai Ramadan, tidak berubah apapun. Kenapa? Ya karena formalitas, tidak paham makna Ramadan itu apa. Sholatnya yang benar jumat nggak dimaknai, nggak paham. Padahal beragama ini dijadikan sebagai tuntunan agar kita memberikan kemanfaatan dampak kehidupan yang baik. Jadi ada orang itu ibadah itu cuma capeknya. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Saat berdiri sholat itu malas. Di sholat takbir, imamnya baca
Alif Lam Ra. Kira-kira cepat ngomong paham Pak? Iya lama suwi. Akhirnya makmum batuk-batuk nanggur imam. Aku tidak fokus untuk sholatnya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Lah oleh karenanya Nabi itu lebih-lebih saat bulan Ramadan hari ke-10 terakhir di dalam hadis dikatakan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir. Adapun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersungguh-sungguh tenanan, betul-betul serius. Kapan? Di 10 akhir di bulan suci Ramadan. Dan kita ini sudah masuk sekarang 23 hari Pak. Nanti malam itu malam itu 24. Artinya apa? Ya harus kencang. Sadar izar. Ikat pinggangnya harus dikencengi. Lah ikat pinggang itu untuk nali apa? Untuk nali celana, untuk nali sarung, biar kenceng. Jangan kemudian pakai ikat pinggang, tak pakai celana. Nah, istilah orang Jawa, cakokan nanging bukan cakokan. Saya itu boleh. Lalu cuma jadi Pak, sabukan rakan-rakan. Cakokan, tapi agar lebih sempurna celana ini. Jangan biar gak ngerokok, biar gak kemudian gampang ditarik orang, disempurnakan dengan apa? Dengan sabun. Maka kemudian untuk mengisi 10 hari terakhir ini, ya, untuk menjemput Lailatul Qadar, untuk menjemput kemuliaan harus dengan kesungguhan. Dan kesungguhan itu menjadi ikat pinggang. Lah kesungguhan itu isinya apa saja? Nah, mari kita bongkar ngaji singkat kita ini dalam waktu 5 menit. 3 menit habis. Kita bongkar cepat saja. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Yaitu malam kemuliaan. Imam Uyainah menegaskan bahwasanya kalau ada kalimat di dalam Quran wa ma adraka, ada wa ma adraka, ada wa ma yudrika. Kalau wa ma adraka, gayanya Muhammadiyah kalau ngaji agak serius. Karena memang harus berbobot ngajinya Muhammadiyah itu, karena setelah ngaji itu ada tindakan. Itu khasnya Badahlan itu. Setiap ngaji paham ada tindakan. Wa ma adraka. Kalau kemudian ada kalimat wa ma adraka, berarti Allah tahu persis apa yang kemudian sedang dilakukan dan Allah memberikan aturan yang jelas diketahui oleh hamba. Itu kalimatnya wa ma adraka. Tapi kalau wa ma yudrika, Allah tahu segala yang dilakukan dan Allah tidak memberikan ketentuan yang khusus. Lah berbicara Lailatul Qadar itu menggunakan wa ma adraka, berarti jelas waktunya, jelas ketentuan caranya. Nah sekarang kita bongkar ketentuan Lailatul Qadar itu bagaimana? Lailatul Qadar itu didapatkan saat malam. Jelas waktunya? Jelas. Kapan? Saat 10 hari terakhir. Kapan? Riwayat lain ada mengatakan suatu ketika para sahabat bermimpi dan yang mimpi tidak hanya satu orang. Terus divalidasi, dikonfirmasi kepada Nabi. Wahai Nabi, kami mimpi bahwasanya Lailatul Qadar itu turun di 7 hari terakhir. Maka Nabi mengatakan benar mimpi. Artinya apa? Kadang-kadang turun di 7 hari terakhir. Kapan? Kadang-kadang dikatakan saat ganjil, saat waktu ganjil. Tetapi kalau 7 melalui akhir berarti dengan apa? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan dan rahmat Allah. Di sini bisa ganjil, di negara lain bisa genap, di sini bisa genap, di sana bisa ganjil. Artinya apa? Kalau orang yang cerdas, maka 10 hari ini disikat semua untuk serius di dalam beribadah. Maka tidak ditunjukkan hanya pada satu waktu. Bahkan di dalam riwayat lain
Aku bermimpi bahwasanya mendapatkan Lailatul Qadar, sehingga kemudian jidat Nabi itu basah kena tanah, basah kena tanah dalam cucuknya, tetapi kemudian aku lupa kapan waktunya. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya agar kita tidak hanya serius pada hari tertentu, tetapi mengisi Ramadan dengan keseriusan. Kalau Nabi ngomong tanggal 27, ya cuma 27 Pak, selain 27 rasa serius sholatnya. Ya apa betul? Maka itu adalah fungsi daripada lupanya Nabi yang dilupakan oleh Allah. Sehingga pada saat itu terjadilah kondisi, karena Masjid Nabawi itu kan atapnya dari daun kurma, nggak seperti ini. Kalian kan sudah bagus sekali, luar biasa. Sehingga ada embun-embun air hujan itu, sehingga saat kemudian malam sholat itu ada bekas tanah di jidat Nabi yang menempel basah, sehingga paginya dijumpai matahari sejuk sekali, tidak begitu panas, suasananya nggak begitu dingin, nggak begitu panas, pas, bahkan muncul pelangi. Itu tanda Lailatul Qadar. Nah, pertanyaannya gini, Lailatul Qadar yang 1000 bulan lebih itu, ada yang mengatakan 1000 bulan, tetapi dalam penjelasan lain, karena pada saat itu hitungan paling tinggi itu 1000. Artinya apa? Kebaikannya luar biasa. Ya kalau 1000 bulan saja itu 80 tahun kalau dikonversi. 80 tahun melakukan kebaikan, tidak punya kesalahan. Kira-kira apa yang terjadi Bapak Ibu? Masya Allah, wali tenang, wali murid, luar biasa. Maka oleh karenanya Ramadan itu diisi dengan apa? Diisi dengan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, man qoma Lailatul Qadri. Siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Artinya Lailatul Qadar, cara meraihnya itu tidak boleh berjauhan dengan sholat. Maka yang paling utama saat iktikaf itu mengerjakan sholat di antaranya. Kenapa? Karena sholat itu adalah kumpulan dari segala kumpulan doa. Bahkan kondisi terdekat seorang hamba dengan Allah itu kapan? Saat sholat. Dan saat kapan? Saat sujud. Maka Nabi menegaskan, aqrabu ma yakunu abdu min rabbi fa huwa sajid fa'firu du'a. Kondisi terdekat seorang hamba dengan Tuhannya itu saat sujud, maka perbanyaklah doa. Maka saat iktikaf kerjakanlah sholat agar mendapatkan Lailatul Qadar. Lah pertanyaannya, sholat apa? Sholat wajib, mesti wajib. Maka harus ditambah dengan sholat sunnah atau disebut dengan sholat nafilah, jamaknya an-nawafil. Lah nafilah itu artinya apa? Pelengkap tambahan. An-nawafil itu jamaknya berarti kelengkapan dari sholat yang ada, berarti sholat relatif melekat itu boleh dikerjakan. Artinya apa itu Bapak? Sholat nafilah itu sholat tambahan untuk memenuhi sholat-sholat yang wajib. Artinya kalau nafilah itu tambahan, berarti kalau nggak ditambah boleh boleh. Boleh. Saya kasih contoh gini. Ada sapi nggak punya ekor, sapi rambut butut kan? Kita hidup buat sapinya. Hidup. Bahasa Arabnya ekor sapi itu nafilah. Saya ulangi, bahasa Arabnya ekor sapi itu nafilah. Maka an-nawafil nafilah tambahan itu, ekor sapi itu tambahan. Kalau tidak punya ekor tetap hidup, tapi kalau punya ekor sempurna boleh. Sempurna. Maka sholat kita wajib itu sudah sah. Di dalam hadis, saya mengerjakan sholat wajib, saya mengerjakan puasa Ramadan, walam azid ala dzalika syai', dan saya tidak menambah sunnah-sunnah yang lainnya. Apa
adkhulul jannah, kira-kira saya masuk surga nggak? Ya, mau masuk surga. Artinya kalau ada orang yang mengerjakan wajib saja dan serius, betul saya diizin. Karena apa? Boleh jadi potensi mendapatkan surga. Tetapi karena kita belum punya jaminan yang wajib diterima, gitu betul? Maka kita rayu Allah dengan an-nawafil atau nafilah tambahan, yaitu sholat sunnah. Maka saat iktikaf kerjakan dengan tambahan sholat sunnah. Kapan yang malam itu? Yang disebut dengan sholat lail. Kapan itu? Ya saat malam hari disebut dengan sholat tarawih. Loh Ustaz, saya sudah sholat tarawih Ustaz, saya sudah witir Ustaz. Terus apa boleh sholat lagi? Boleh, silakan saja. Saat iktikaf diperbanyak silakan. Gitu ya. Nah, itu apa yang dirahmati oleh Allah. Maka kalimat iqomah, semua tahu iqomah, komah istilah yang Indonesia itu komah. Ya. Komah itu bukan untuk menandakan masuknya waktu sholat, menandakan masuknya waktu sholat itu dengan adzan. Ya kan iqomah itu apa? Iqomah itu litakri. Litakri itu berarti untuk mendekatkan, untuk menunjukkan, hei, siap-siap dengan khusyuk engkau harus beribadah dan sholat kepada Allah itu. Sehingga kemudian ketika kita berbicara iqomah dalam konteks ini, kita diminta khusyuk. Maka ada sebuah cerita. Ada seorang perampok yang handal, ada perompak, ada penjahat yang kelas kakap, terkenal pada saat itu di Khurasan. Namanya Fudail bin Iyad. Emang ya Fudail bin Iyad? Sinten itu? Fudail bin Iyad itu seorang ulama luar biasa, bahkan terkenal dengan kewaliannya. Fudail bin Iyad. Tetapi beliau itu perampok, penjahat luar biasa, preman, luar biasa, bukan pimpinan rantai. Fudail bin Iyad itu penjahat kelas kakap. Lah saat melakukan aksinya, karena banyak ditakuti orang, saat manjat pagar mau mencuri, rumah yang dipanjat itu sedang baca Quran, dan surat yang dibaca surat Al-Hadid pas di ayat 16. Surat Al-Hadid ayat 16. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kurang lebih artinya ini. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang beriman untuk khusyuk hati mereka mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Atau bahasa kita gini, kapan meneng, kapan lagi kamu orang beriman itu khusyuknya Allah? Apa ngenteni setruk? Apa nunggu sakit? Apa nunggu tua? Apa nunggu kemudian disindir-sindir oleh ustaznya? Apakah nunggu kemudian saat kemudian komplikasi? Apakah nunggu saat kiri? Apakah nunggu saat kiamat? Bahasa kasarnya mungkin gitu. Nunggu kapan lagi? Nunggu apa? Maka dikatakan di dalam lanjutan ayatnya, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu faqala minhumul amatu faqasat qulubuhum. Dan jangan engkau menjadi seperti orang-orang yang beriman dulu, tetapi didatangkan panduan kitab oleh Allah kepada mereka, tetapi berlalu waktu yang lama, akhirnya hatinya keras. Jangan-jangan kita ini dapat Quran, tapi hati kita keras. Kenapa? Quran nggak dibuka. Maka kata Sayyidina Ali ini, wala khairu fi ibadatin laisa fiha tafaqquh. Wala khairu fi fikhin laisa fiha tafakkur, wala khairu fi qira'atin laisa fiha tadabbur. Ibadah tidak berkualitas karena tidak kau ilmu, dan ilmu tidak berkualitas, tidak optimal karena tidak kau amalkan, dan bacaan Quranmu tidak kemudian optimal, maksimal, tidak berkualitas. Kenapa? Karena tidak ada tadabbur di dalamnya. Jangan-jangan kita cuma baca Quran toh. Maka kenapa kemudian Kiai Ahmad akan mengajarkan pada santrinya hampir 8 bulan mengajarkan apa?
surat Al-Ma'un. Kenapa? Nggak cukup bagi warga Muhammadiyah cuma ngaji saja, tidak cukup. Tapi ngaji dipahami, terus dikaji, betul-betul lantas diaplikasikan dalam kehidupan. Nah, ini sampai sini maka kita harus sadar di akhir bulan Ramadan 10 hari terakhir ini untuk menjemput Lailatul Qadar tentunya dengan segala keseriusan. Maka mujahadah harus dimunculkan. Apa mujahadah itu? Kesungguhan. Saya ulangi, mujahadah itu kesungguhan. Maka para ulama menegaskan faqulil murajji ma'al umur bi ghairi ijtihadin rahautal muhawwa. Katakan siapapun yang ingin kesuksesan di dunia ataupun di akhirat tanpa kesungguhan engkau hanya berburu omong kosong. Jadi tidak ada ceritanya. Kok kita minta sesuatu tapi kemudian kita nggak mau sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh. Ibu-ibu, contoh saya kasih contoh sungguh-sungguh. Ibu-ibu Aisyah dan seluruh mungkin ada yang NA juga. Saat berangkat ke sini tadi dandan apa betul Bu? Dandan. Kita dandan itu kagum sinten. Bapak sinten? Bapak Ustaz. Pak Ustaznya bukan doyan. Kagum sinten? Berdiri sendiri. Saya itu. Apa sih? Biar rapi, biar dipandang sedep. Biar dipandang sedep. Istri dan rapi, usaha di luar apa di rumah? Di luar rapi, di rumah busuk. Nah, ini masalah Abu Brahman. Di luar rapi, di rumah harus lebih rapi karena kemudian kewajibannya untuk suami. Kalau di luar itu hanya sebatasnya agar kemudian menunjukkan kehormatan suami. Ketok lagi kemudian, oh ini istri ini diopeni, buatan keleran. Begitu Ibu. Berarti kalau jangan berdandan rapi, tidak berlebihan, ya. Itu memuliakan suami. Tapi kalau di luar rapi, kok di rumah tidak rapi, berarti itu dobos. Terus gimana? Dongok diri. Tapi di rumah ya nggak tahu dandan. Pantesan rumit. Nah, kalau berangkat ke sini saja kita siapkan sedemikian rupa untuk hanya sebatas penilaian orang. Lantas untuk penilaian orang bagaimana? Maka Ibnu Jauzi melanjutkan kalimatnya tadi. Setelah kemudian melakukan ketaatan walaupun sampai karena berujung pada pahala, tinggalkan kemaksiatan walaupun nikmat karena berujung pada dosa, kun ma'akohi walaupun balik, maka tidak usah pedulikan omongan orang lain. Kalau benar lakukan, kerjakan dengan syarat ilmu. Fakul dan bermohonlah, berkatalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, ya Rabb, wakul yang apa? Wakul dan katakanlah, ya Rabbi, ma qabatin dunya illa bidzikr. Wahai Tuhanku, sesungguhnya dunia ini tidak ada keindahan kalau nggak ada zikir kepadamu. Artinya kehidupan kita tidak boleh dilepaskan dari mengingat Allah. Artinya Ramadan kita tidak boleh lepas, nggak boleh lepas dari mengingat Allah. Lebih-lebih 10 terakhir. Kalau jenengan saja keluar dan untuk diakui orang lain, saat kita hidup juga butuh pengakuan agar kemudian Allah mengakui kita. Bagaimana caranya? Dengan mengingat Allah. Dan cara mengingat yang terbaik itu dengan sholat. Wal akhiratu, sedangkan akhirat itu tidak kemudian indah kalau kemudian tidak ada pengampunan Allah. Dan surga itu tidak ada keindahannya sama sekali kalau tidak berjumpa dengan Allah. Maka kita berharap berjumpa dengan Allah, maka kita berharap pengampunan Allah, dan kita berharap dunia kita selalu terisi dengan zikir kepada Allah. Nah, ini momentum zikir ini. Maka Ramadan di akhir ini Ibu Bapak, silakan serius mujahadah dengan zikirnya. Zikir tidak melulu subhanallah, alhamdulillah, tidak melulu itu.
tetapi memikirkan atas apa yang menjadi kuasa Allah, memikirkan ayat Allah, lantas menjadi sebuah gerakan eksekusi, sebuah nilai dalam amalan, maka itu pun dinilai di zikir. Maka singkat cerita, Ustaz, kalau kemudian saya lagi datang bulan, pengen dapat Lailatul Qadar, itikaf, terus gimana? Berarti saya nggak bisa dapat Lailatul Qadar. Nah, ribut kita. Asal apa betul? Jadi caranya. Maka pastikanlah saat hadirnya Lailatul Qadar, kita dalam kesibukan kebaikan. Karena orang wanita yang haid, maka ia tetap akan mendapatkan pahala kebaikan seperti apa yang menjadi kebiasaan hariannya. Oh, ini wanita enak sekali. Maka kalau ibu-ibu yang Aisyah ini kebiasaannya sholat tahajud, kebiasaannya ngaji, saat datang bulan jenengan tidur perut sakit, ya, saat kemudian nifas habis melahirkan, itu tetap mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang kemudian dilakukan saat kondisi normal. Itu perempuan, bukan laki-laki. Ya, kok laki-laki terus ikut-ikutan ini masalah, maka kita tutup. Nah, ini sudah lebih. Lanjutkan ditutup. Oke, saya lanjutkan sedikit. Maka Nabi di akhir Ramadan itu sadar izar, ikat pinggangnya dikencangkan, sarungnya dikencangkan, dengan maksud apa? Menjauh dari istrinya. Istri itu kekasih, istri yang paling dicintai, anak yang paling dicintai. Tetapi saat malam hari, apa yang terjadi? Menjauh dari istrinya, pengen fokus berkhalat dengan Allah. Artinya apa? Saat kemudian 10 malam terakhir, ibu-ibu, jenengan harus dukung bapak-bapak, jangan malah digoda bapaknya. Lagi kita kalau mau berangkat iktikaf, bapak-bapak, berangkat iktikaf, ternyata istri panjenengan bapak alim, ternyata istrinya ini usianya masih 25 tahun, Pak. Masya. Terus ternyata harus mandi rapi, pakai parfum, terus kemudian pakai baju tank top. Asal boleh, boleh kok nggak pakai baju juga boleh kok. Di depan suaminya boleh saja. Kita dengan berangkat iktikaf, nopo kemudian mencari istri di rumah. Oh, belum dari tadi. Iktikaf, bos. Saya kasih solusi. Di dalam hadis, ya, di dalam hadis itu dikatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Harus diilmui, segala sesuatunya harus dengan pijakan ilmu, itu khasnya Muhammad wajib. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Engkau mendatangi istrimu itu sedekah. Walaupun di 10 malam hari terakhir itu diupayakan untuk iktikaf. Oh, ternyata ada hidangan yang menggoda. Eksekusi dulu. Setelah eksekusi segera mandi, berangkat ke masjid. Iktikaf. Biar tak kepikiran. Daripada jenengan sok-sok kemudian, dan saya mau iktikaf, terus iktikaf benar. Waduh, saya mau warnain pink. Mau singlete kok waduh. Ambune kok waduh. Ini bahaya. Akhirnya iktikafnya nggak kemudian astagfirullah, nggak kemudian aneh, tapi kemudian iman-iman, bisa birohi. Nah ini bahaya. Maka ibu bapak, kalau kemudian ada yang menggoda seperti itu, selesaikan dulu tugasnya, langsung mandi masjid. Maka tadi bapak, tapi oh iya, istri panjenengan sudah usia 60 tahun. Mau nggak pakai baju, masuk angin. Apalagi yang 70 tahun.
keracunan jenengan nggih. Saged dipahami nggih? Artinya saling menumpang saat 10 terakhir istri kemudian membantu suami, mempersiapkan suami agar nanti malam itu serius untuk kemudian menjemput Lailatul Qadar. Dan Nabi membangunkan keluarganya, istrinya, suami, istrinya, anaknya dibangunkan. Untuk apa? Untuk beriktikaf, untuk melihat Allah. Ustaz, lah istri saya ini lagi libur apa? Saya ajak ke masjid tidak boleh Ustaz. Ya dibangunkan tidak apa-apa. Apakah kalau main haid datang bulan tidak boleh zikir? Maksud betul? Justru saat pemuda dalam kondisi haid itu tidak menjalankan sholat harus banyak zikir. Nah, tapi seringkali kan kemudian gerudang. Dia nama betul. Kok izin berikut? Justru karena kemudian datang bulan itu perbanyak zikir, dibangunkan saat sahur itu banyak istighfar dan mendoakan suaminya, termasuk doa Allahumma akfini bihalalin anil haramik wa azlini bifadlika aman siwak, agar bukan suaminya dengan lunas. Dia nama betul ibu? Enggak, betul dada bukan bawa-bawa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Warga Muhammad dia jarang menyatakannya. Syukur alhamdulillah. Saling support satu dengan yang lain. Karena itu kewajiban orang muslim. Al-muslimu akhul muslim, al-mu'minu akhul mu'min. Mu'min yang satu dengan yang lainnya itu bersaudara. La yaghlibuhu, tidak saling menganiaya. Wala yahdiruhu. La yaghlibuhu wala yahdiruhu wala yahduluhu. Tidak saling menelantarkan. Artinya punya kepedulian, ini susah, dibantu. Dan tidak saling menghina. Sehingga apa? Bersaudara dalam keimanan, bersaudara dalam keislaman itu menguntungkan dunia akhiratnya untung. Apalagi bersaudara dalam keimanan dan keislaman di bulan Ramadan lebih menguntungkan. Karena Ramadan dibuka, disajikan segala bentuk sajian kebaikan oleh Allah, maka segera diambil. Sebagai penutup ini, Nabi ngendikan, "Faman hurrima an khairiha, faqad hurrima an kulliha." Siapa yang diharamkan oleh Allah baginya kebaikan, faqad hurrima an kulliha, maka akan diharamkan keseluruhannya oleh Allah. Maksudnya gimana? Kalau Ramadan ini Allah menyediakan semua kebaikan ada di Ramadan. Pengajian gampang enteng, nolong orang enteng, zakat enteng, infak enteng, tadarus enteng, tarawih enteng. Yang biasanya Ramadan, di luar Ramadan sebulan belum tentu khatam, Ramadan khatam. Yang di luar Ramadan belum tentu setahun khatam, di Ramadan khatam. Yang di luar Ramadan bisa sholat malam sebulan pun tampaknya enggak. Saat Ramadan bisa full, di luar bisa infak. Saat di luar Ramadan agaknya berat. Saat Ramadan enteng. Maka kalau Ramadan dipermudah oleh Allah tidak diambil, apakah mungkin di luar bulan suci Ramadan bisa lebih semangat? Kita di luar bulan suci Ramadan bisa lebih semangat sholat malamnya? Tak mungkin. Maka rumusnya ibu yang mau cari mantu, bapak-bapak, ini ilmu cari mantu, bapak. Ajari mantu, cari. Nah ini saya kasih ilmu cari mantu, dan ini waktunya terbatas nih. Ini ilmu mahal, ilmunya terbatas, waktunya terbatas. Apa caranya? Kalau mau cari mantu, tengoklah Ramadannya. Kalau anak muda itu Ramadannya serius, maka punya potensi di luar Ramadan dia akan serius ibadah dan menghadap Allah. Tetapi kalau Ramadan saja keleleran, mesti di luar Ramadan keleleran. Itu rumus itu. Sekali lagi, kalau Ramadannya keleleran, di luar mesti keleleran. Tapi kalau Ramadannya serius, di luar punya potensi serius beribadah kepada Allah. Maka ibu yang mau cari mantu, ini waktunya tinggal 7 hari. Ya, segera berburu. Ya Ustaz. Nah Ustaz kira-kira masuk betul nih Ustaz? Jangan.
Saya sudah beristri, ya. Saya sudah beristri, anak saya sudah 3. Ibu bapak yang dirahmati Allah, maka mumpung ini momentum Ramadan, jangan disia-siakan, jemput dengan sebaik mungkin. Ibnu Hazm menegaskan, kalau lama ra'aitu amran amkanu fadhi'a illa wa fata wa lam yakun ba'du. Seringkali seseorang kita ingin dikasih kesempatan oleh Allah, kesempatan yang baik, tapi kesempatan itu tidak diambil, maka belum tentu kesempatan yang baik itu akan berulang kembali dalam waktu yang sama, dalam kondisi yang sama. Artinya apa? Jangan-jangan Ramadan terakhir. Saya lihat ini kok cepat sekali. Saya lihat usia umat Nabi itu kan kisaran 60-an, Pak. Kiai Ahmad Dahlan itu bapak usia 55 tahun, Pak. Mas Haris, saya lihat 48, kurang 7 tahun lagi. Disuamikan si Pak. Masya Allah, 70 berlewat. Bonusnya banyak sekali. Bonusnya banyak sekali. Kiai Ahmad Dahlan itu jangan dikira tua, Pak. Fotonya tua itu, Mbak nggak baca sejarahnya. Wafatnya itu 55 tahun usianya. Tanggal 23 Februari 1923 wafatnya. Ya saya 23 Februari lahir. Kiai Ahmad Dahlan bapak saya lahir. Tapi berapa tahun kemudian? Tanggalnya sama, Februari 23. Dia wafat 55 tahun. Artinya apa? Kematian itu tidak memandang usia. Bahkan Jenderal Sudirman itu wafat usia pindah 34. Lah saya sekarang 34. Lah kalian Jenderal Sudirman ya tahun ini. Masaknya Jenderal Sudirman, Kiai Ahmad Dahlan, kiai semua, pahlawan nasional semua, ulama semua. Ya, karyanya banyak, dan kita karyanya apa? Ya, karya bagaimana apa Bapak Ibu? Saat kemudian nanti Israel bertanya, kira-kira gitu. Siap belum? Kira-kira gitu, gimana? Mau ngapain nyawa gitu? Masya Allah. Saya kemarin itu nalkin Allah yarham Ustaz Ahmad Muhajir, mantan wakil ketua BPN TJ. Jadi setelah sholat zuhur itu saya berjamaah sama anak saya, terus saya pulang, saya ngaji Quran, ada Ustaz, semua istirahat. Ternyata ini istrinya Ustaz Muhajir dengan saya, Ustaz Ahmad Muhajir. Langsung saya datang, salah satu RT teman saya datang ke rumah beliau, ngajak kakak saya. Di situ ada istri beliau, saya dan kakak saya bertiga berempat sama Ustaz Ahmad Muhajir. Betul Pak. Akhirnya saya talqin setengah jam. Masya Allah, luar biasa. Di bulan Ramadan wafatnya, kalau ada orang lain cerita itu nggak muslim, karena yang di situ cuma 4 orang dan saya saksi hidupnya. Halus sekali setelah kita talqin la ilaha illallah, baca makanya Masya Allah, halus sekali. Dan setelah itu kita mandikan ke TKP, berempat kita memandikan. Masya Allah, belum pernah saya memandikan jenazah sebersih beliau. Ya pernah memandikan, tapi tidak sebersih itu. Belum dimandikan saja kulitnya harus bersih. Masya Allah, luar biasa. Ternyata kalau kita cek dalam perjalanan kehidupan beliau, memang kembali betulan sejak muda, pejuang betulan, sampai kemudian pernah dibui karena urusan umat, betul, luar biasa. Dan saya merasakan karena saya di desa kecil, ketika di madrasah Al-Ulum, tahu persis kesabarannya bagaimana, luar biasa dan entengan. Dan kalau ngomong itu, Masya Allah, ala kulli layyin, Nabi itu ngendikan ada 4 golongan yang tidak tersentuh api neraka. Siapa itu? Qaribin, sahlin, ala kulli hayyin. Yang terakhir adalah layyin, orang yang pembawaannya tenang, bukan gerusak-gerusuk, bukan kemungsung, bukan emosian.
Dan kita Ramadan kita ini buat kita emosi betul. Umumnya seharusnya Ramadan itu menenangkan jiwa, tetapi saat Ramadan itu paling banyak susah orang tertawa. Terbukti apa? Umumnya saat Ramadan banyak orang bersembunyi. Ayo kita Ramadan jujur. Sidik-sidik rata-rata bersembunyi, masya Allah. Padahal seharusnya gembira Ramadan itu paling urusan sahur, paling urusan sambil baca cocok gitu toh. Lah kalau karena urusan itu kemudian kita jadi bersembunyi, ini masalah. Maka hanya tentu pembawaannya tenang. Dan saya lihat beliau punya ciri itu. Koribin itu humble, rakyat istilah Jawanya. Wakrab dengan siapapun, dari baik yang kecil, yang tua, yang muda, yang pintar, sampai yang tidak lulusan Timur Tengah ataupun tidak. Beliau lulusan Timur Tengah, tapi tenang saja. Halus sekali, akrab. Sahli, gampang memudahkan urusan orang lain. Ada orang punya masalah datang ke rumah minta bantuan dibantu. Ada tetangga punya masalah hadir beliau. Masa lain lembut sekali pembawaannya. Seingat saya bergaul 6 tahun lebih. Saya belum pernah dibentak, bahkan ngomong kasar saja belum pernah. Dengan saya sepengetahuan saya demikian. Maka saya menjadi saksi akan kebaikan guru kami. Allah ya Ustaz Ahmad Muhajir Al-Syi'ai. Lah pertanyaannya, apakah kita besok itu sudah optimal atau belum? Nah, kita tidak tahu. Dan untuk ini Ramadan masih tersisa, mari kita jemput dengan sebaik mungkin. Ibu bapak, ini sudah tambahannya setengah jam. Di undangannya itu pembukaan jam 7, selesai jam 8. Ini saya sudah lebihkan setengah jam. Kita redha atau betul? Redha ya? Nah, jangan nanti kelebihan setengah jam jangan nggak redha. Terus jangan nuntut besok, ya Allah itu Ustaz itu saat di dunia pengajian terus nambah setengah jam. Seharusnya saya bisa kelikaran bulan dulu. Orang itu saya tuntut ya Allah Ustaznya. Kita itu dituntut betul? Betul ya? Saya setuju. Alhamdulillah. Mencegah aku dilanjutkan. Tapi saya kira itu ibu bapak. Jadi di dalam surat Al-Hadid ayat 16 kita catat ya, pernyataan Allah menjadi tamparan Fudail bin Iyad yang menjadi nama besar. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tunggu kapan kita mau khusyuk kepada Allah? Kapan nanti? Kalau sekarang. Maka semoga ini menjadi tamparan dan peringatan bagi kita untuk semakin bisa berguna. Saya kira sampai di sini kurang lebih yang mohon maaf. Ada yang ditanyakan ibu bapak? Ada yang bertanya? Tak ada? Kalau tidak ada saya tutup. Kabeh. Alhamdulillah Ramadan kita penuh keberkahan. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar, semoga kita mendapatkan istri yang solihah, semoga kita punya suami yang soleh dan punya anak-anak yang soleh dan solihah, dan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi semua harus dengan usaha, dan cukup dengan amin. Asrul dengan poin bapak qarib wa basyiril mukminin. Semoga ibu bapak tidak puas. Gitu ya. Karena kalau puas biasanya malas belajar, sudah merasa cukup, dan memang harus tidak puas karena memang saya bukan alat pemuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.